Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Indarto. Selamat datang semuanya. Pepe tuh enjoy banget ya kalau Pak Indarto yang datang tuh. Posisinya itu agak ini begitu. Kan Bapak Ya. jadi ini ya pelatih senam ya di Tangerang Selatan di komunitas Oh senam iya. Nusantara ya. Nah, itu kenapa Pak bisa jadi pelatih seorang kayak Bapak begini Pak? Kalau kayak Kita Bapak dulu- yuk. Ya, awalnya sih gini ceritanya apa ya? Karena memang yang pelatih senam itu istri saya dulu. Ketika itu memang kita dibutuhkan untuk Untuk mengisi lah ya, mengisi ibu-ibu yang ada di lingkungan. Karena kan euforianya ibu-ibu itu sekarang lagi semangat-semangatnya untuk olahraga. Karena pasca Covid kan memang banyak yang udah sadar akan Kesehatan. olahraga kesehatan. Jadilah kemarin itu kita di situ tuh kurang instruktur. Makanya ketika itu istri, udah kamu deh ikut jadi instruktur gitu. Awalnya awalnya sih saya nggak menolak ya, karena itu yang bertolak belakang banget gitu kan, karena kan instruktur harus energik segala macem. Semangat ya. Tapi kan Bapak semangat banget, energik Iya, banget. kan Bapak juga sempat juga. Itu awalnya sih malu-malu. Malu-malu. Kalau pertama begini-begini, lalu lama begini, atau begini. Nah itu emang istri itu dulu sebelumnya itu di mana? Jadi pelatih apa di senam itu? Di wilayah mana dan Oh, istri iya istri itu dia di daerah Setu. Di daerah Setu dia itu di mana? Setunya di Muncul. Bukan yang Bekasi. Bukan, Oh, itu bukan. Situ Bungur namanya. Nah, jadi istri itu jadi pelatih di Setu di Tangerang Selatan ya. Iya. Nah, kayak Bapak diajak tuh. Diajak. Sebenarnya nggak diajak ya, kayak dicemplungin gitu. Dicemplungin. Bisa gitu. Doang gitu. Ya. Sampai jatuh Kalau Pak. nggak mau harus bisa gitu ya. Bisa gitu. Nah, Benar-benar. setelah itu pas awal-awal kan tadi kan bingung tuh ya masih gini lah, begitu lah, Iya. begini lah, begitu lah. Awalnya kita juga diajarin tekniknya dulu. Jadi pas kita untuk terjun ke bawah itu nggak langsung terjun. Jadi kita harus sekolah dulu, namanya training for instructor TFI. Nah, Itu di mana Pak? itu kita ikut di KSN, Komunitas Senam Nusantara. Lembaganya kayak saya. Iya, itu kita 2 hari tuh kita di kucingnya. Ya, ada kucingnya itu kita dua hari. Nah, KSN itu apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? KSN itu singkatan dari Komunitas Senam Nusantara. Dia itu kalau di Norganya adalah ORKI, Olahraga Kebugaran Indonesia. Nah, itu juga sekarang udah gabung juga di KORMI, Komunitas Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu yang dikenal sama masyarakat luas ya, Iya, secara birokrasi pemerintahan ya. iya. Terusnya kan kenapa Bapak bisa mau gitu kan untuk ikut menjadi pelatih selain membantu istri sebagai pelatih juga gitu. Nah, karena pertama gini, saya pikir awalnya saya sebelum ikut KSN ini ya, itu banyak keluhan. Keluhan apa tuh? Kayak misalnya kaki sering kebas gitu kan, tangan kebas. Pas coba gitu kita latihan, ternyata pas digerakin gitu, memang penting gitu. Ternyata umur-umur di atas 30 ke atas itu memang butuh banyak olahraga. Emang saat ini membernya itu di usia 30 ke atas? Kita ada lansia juga sih. Ada usia juga? Nah, Oh banyak Pak. Banyak Pak? Banyak, alhamdulillah. Oh jadi Karena tuh di kita sendiri di set itu kita ada sekitar 8 titik 8 titik. senam yang tersebar di Kelurahan Muncul, Kelurahan Bakti Jaya, Setu, dan lain-lain. 8 titik itu dalam satu titik itu estimasi ada berapa Pak member? Masing-masing tergantung sih. Paling banyak itu kita di angka 60. 60 paling Banyak banyak Pak. juga ya. Tapi kalau 60 kali 8 aja di lumayan. titik-titik yang biasa paling 20 atau juga 15. Paling sedikit 10 sih. Paling sedikit 10 ya. 10, ya. Nah itu kan sebelum menjadi pelatih itu kan ada latihan dasarnya. Berarti kan otomatis pelatih yang ada saat ini di CSN itu yang udah melalui fase latihan dasar itu ya Pak. Iya. Jadi kayak ada sertifikasinya lah gitu ya. Benar. Jadi nggak kayak eke gitu jadi Iya. pelatih enggak lah ya. Kita ada sertifikasi juga. Satu sertifikasi. Maka setiap Inorga itu harus ada sertifikasi. Jadi nggak sembarangan kita jadi instruktur gitu, nggak, harus ada sertifikasi juga. Nah, sebelum menjadi sebuah tim di komunitas senam, otomatis kan untuk menggait itu gimana Pak caranya? Untuk menggait
Member. member. Karena kan Oh, itu gitu. butuh effort lebih kan. Apalagi nih di apa namanya yang disasar itu adalah yang usianya itu dari Dominannya anggapnya lansia. iya lebih kayak ada Ya, lansia awalnya emang ini sih kita dari mulut ke mulut. Awalnya kan Oh, dari mempromosikannya. ya nggak promosi sih sebenarnya. Jadi bilang gini, karena dia tahu kita apa instruktur dan olahraga gitu, bilang Bu bisa nggak ngisi ke apa daerah saya gitu. Nah, dia bilang oh Bu, boleh berapa orang Bu kira-kira? Ya bisa di angka 10 lah gitu kan kalau cuma berdua kan bukan senam namanya. iya. Kalau berdua apa yang double deh? Gibah ya. Namanya gibah bener. Ya, Untuk kita bertiga ya. Jadi iya. buat gibah. Giber. Gibah. Yang saya lihat sekarang tuh kesadaran masyarakat untuk kesehatan tuh tinggi lah. Iya. Untuk ini pertama untuk melatih pernapasan. Pernapasan ya. Iya. Karena apa namanya olahraga yang baik itu ya melatih pernapasan. Pernapasan. Salah satunya itu senam. Ya, senam kan memang harus banyak napasnya. Iya. Jadi tadi kan untuk menggait member itu kan tadi melalui apa Kak? Mulut-mulut ya. Mulut. Maksudnya sampai saat ini ada 8 titik. 8 titik dan Paling Itu hanya maksimalnya di 60 ya. itu ya, tapi kalau untuk di Tangsel sih ya alhamdulillah banyak sih. Iya, ibarat kata minimnya aja tuh 15 kan Ya, per titik. 15. tergabung dalam menjadi member. Apakah ketika lagi ada senam itu ada iurannya kah atau seperti apa? Kalau di KSN itu kita sifatnya adalah apa namanya ini ya apa infak ya infak atau mungkin sekedarnya lah ikhlasnya. Karena kita berpikir seperti ini kebanyakan tuh kenapa ibu-ibu yang mau senam itu mungkin memikirkan biayanya karena kalau kita ke mana kita ke semacam kayak apa namanya itu klub-klub senam gitu ya itu kan berbayarnya kan ya kalau lumayan lah ya sekitar kalau member aja ada yang 300 iya untuk daftar setahun bulanan ya pasti lumayan jadi kalau untuk di Tangsel banyak ya cuma yang benar Kak untuk daftar biaya daftar aja lumayan bulanannya juga lumayan ya makanya kita memfasilitasi ibu-ibu yang tidak maksudnya tidak bisa di tempat itu gitu. Jadi dari segi kayak iuran lah ya itu nggak memberatkan ya. Lalu kalau misalnya memang iurannya itu nggak memberatkan, pelatih itu dibayar dari mana kalau boleh tahu? Ya sebenarnya kita kerja ini aja sih kerja apa namanya kerja amal ya. Ya kalau misalnya memang ada ya kita terima nggak ada ya nggak masalah karena kita niatnya adalah menyehatkan khususnya diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan satu sisi juga dengan adanya infak itu sebenarnya bukan untuk kebutuhan pelatih ya, tapi lebih untuk apa Pak? Infak itu ya sebenarnya untuk operasional karena kan kita kan harus biasanya yang menyediakan sound juga kita juga terus juga kadang kita tempat kadang juga kan harus dibayar juga kan gitu doang sih. Jadi emang perlu ditegasin ya teman-teman semua infak yang ada di KSN untuk menjadi member senam itu bukan ditentukan tanda kutip nominalnya tapi memang itu sukarela ya Pak sukarela dengan tujuan untuk membantu supaya kita sama-sama untuk menjaga kesehatan ya Pak. Nah adapun misalnya ada infak itu tujuannya itu untuk operasional kita dan kita untuk kita ya Pak. Nah sekarang saya mau nanya lagi Pak apakah itu kegiatannya itu berapa bulan sekali seminggu sekali atau bagaimana? Berapa pertemuan? Iya berapa kali pertemuan? Seminggu sekali biasanya. Seminggu sekali. Kita ada kadang seminggu sekali, terus kadang ada event juga setiap ada 17 Agustus atau apa misalnya tahunan. Ada event seminggu sekali dan tahunan. Kalau untuk durasi itu Pak, setiap pertemuan itu kira-kira berapa durasi? 1 jam. 1 jam, kalau 2 jam biasanya mereka udah nggak kuat ya. Emang biasanya dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Variatif sih, ada yang dimulai dari jam 6:30, ada yang jam 7, ada juga yang jam 8 gitu. Jadi tergantung ibu-ibunya nih. Tergantung ibu-ibunya, tapi normalnya itu dimulai dari jam 6:30 pagi ya? Iya, bagus jam 6:30 karena masih fresh lah. Masih fresh ya. Nah, saya pengen nanya, pernah nggak sih Pak ketika misalnya lagi member kayak tanda kutip dia butuh kayak nang healing, karena nggak KSN yang pegang Bapak sama istri itu mengadakan kegiatan healing? Ya, jadi gini, kalau apa namanya ibu-ibu itu bilangnya
kalau hiburan ibu-ibu adalah di senam gitu. Bukan di dapur, Pak. Hah? Bukan di dapur. Bukan di Kalau di senam. dapur apa? Kenapa? Beban. Karena dia setiap harinya kan dapur, terus kamar, sama apa lagi tuh? Satu lagi. Pakaian, nyuci pakaian. Iya, pokoknya dapur, kamar, sama apalah dia bilang gitu. Nah, hiburannya adalah senam. Kenapa? Karena pas dia senam itu mereka bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya, bisa apa saling apa namanya. Jadi ada semacam kayak apa namanya? Semangat. Kegiatan Bukan semangat, apa namanya, kayak semacam ada gairah lah gitu ya untuk berikutnya gitu. Biasanya kalau misalnya selesai senam itu mereka langsung pada pulang apa emang ada kegiatan tertentu, Pak? Misalnya ngeliwet atau enggak. Itu tergantung. Kalau ngeliwet itu karena kan kita habis senam kan biasanya memang nggak disarankan untuk langsung makan ya. Tapi kalau kadang juga ada juga sih kadang ya paling setelahnya untuk mungkin sorenya gitu mereka ngumpul lagi gitu. Jadi pas habis senam itu nggak langsung makan ya? Kecuali kalau ada event ya, eventnya pasti ada makan. Nah, Misalnya nih Pak, aku mau daftar ke syarat atau apa yang harus saya siapkan? Sebenarnya syaratnya ini aja sih, semangat aja. Semangat. Kalau saya nggak semangat gimana tuh Pak? Semangat ya dibikin semangat nanti. Kalau di semangat tapi nggak bernapas gimana? Ya Allah. Itu namanya meninggoy ya. Meninggoy. Enggak. Jadi cukup syaratnya itu semangat aja. Semangat dan niat. Kan pertama diutamakan dengan niat baru kita bisa. Kalau nggak niat nggak bisa. Saya pengen nanya, kendala apa sih yang pernah dialami oleh Bapak selama menjadi pelatih? Gitu. Ya paling kendalanya ini ya apa namanya? Kadang tuh antara member itu kan nggak semuanya lansia ya. Ada juga yang masih muda ya, umurnya di bawah 30 tahun lah. Nah itu kalau kita kasih yang agak slow dia akan komplain. Ini dong Pak yang lebih ngebit gitu. Kita kasih yang ngebit, yang lansia komplain. Pak jangan terlalu cepat, saya nggak bisa ngikutinnya gitu. Jadi mau nggak mau ya paling kita harus ada dua gerakan nih. Yang satu instruktur satu dia gerakan agak slowly, yang satu agak ngebit gitu. Yang lain yang melihat dari luar itu senam pun kelihatannya agak lucu gerakannya ya. Yang namanya juga lansia ya. Lansia kan nggak bisa dipaksakan. Kalau terlalu ngebit nanti dia takut apa ya, engsel-engselnya takut ini. Tapi kalau misalnya memang dia ini kita sebelum kita lakukan apa koreo kita bilang ini gerakannya agak ngebit, jadi kalau ibu-ibu yang bisa ikutin silahkan, tapi yang enggak jangan terlalu dipaksakan, karena kalau kita nggak kasih tahu dia ikut juga tuh pas setelahnya lupa sakit itu gitu. Berarti sebelum kita nyanyi gerakan kita kasih tahu dulu ini gerakan agak beat, jadi ibu-ibu yang umurnya yang tahulah keadaan diri dia ya ikuti sesuai dengan ini aja. Jadi kayak ada sosialisasi dulu ya kepada. Ya maksudnya kan saat ini kan Pak Indarto sebagai pelatih pernah nggak sih kok kayak diundang ayo ngisi di sini gitu. Oh ya itu. Mau bantu ngisi acara Kak. Itu sering sih. Sering. Gimana tuh Pak? Saya pernah di BPM Soh di Gunung Sindur. Itu instansi perusahaan sih. Dia minta langsung, minta langsung, itu juga dari teman juga. Ini bisa ngisi nggak di BPM Soh gitu? Saya ngisi di sana. Saya pernah diajak ke sana Mas sekali. Iya. Tempatnya enak Pak, adem Pak. Iya di Gunung Sindur ya. Lokasinya ya. Itu kalau kayak gitu dia personal ya, undangnya. Personal ya. Ada yang mau disampaikan nggak sebagai pelatih untuk mereka nih? Pesan-pesannya gitu? Ya mensano et corpore sano. Apa ya? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Terdapat jiwa yang kuat. Terdapat jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kuatnya diperkuat ya Kak. Kuat. Oke baik. Gitu aja sih dari Bapak ya. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.